tahun itu defisit, tapi tetap silva. Defisit, tetapi berutangnya sedikit kebanyakan. Nah, maka tetap lebih. Lebihnya adalah 19,38 triliun. Secara pengelolaan APBN di periode pertama pemerintahan Jokowi itu mirip dengan SBY dalam konteks silva ya. Tetapi di periode keduanya, melesat silvanya. Tentu salah satu pemicunya adalah COVID. Yang kurang bisa dipahami itu 2022 masih banyak juga. Malah naik. Ya ini berarti ada yang kurang baik dalam pengelolaan ini. Berarti ini ngutangnya jadi kebiasaan, kurang lebih begitu. Lebih karena salnya kebanyakan, lalu tidak optimal, atau bahasa populernya nganggur, atau pemerintah sudah memiliki penilaian tentang kondisi-kondisi BUMN dan badan hukum lainnya yang nampaknya suka kesulitan cash flow sehingga dibantu. Kan bisa begitu nih. Itu bisa menyembunyikan ekonomi yang sebenarnya kopong, kata beliau. Bubble lah sebetulnya. Pertama, kita harus tahu bahwa baru-baru ini tertanggal 27 November draftnya sudah ditandatangani Ibu Sri Mulyani sejak akhir Oktober, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari dana saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih, selanjutnya kita sebut SAL, itu bisa dipinjamkan pemerintah pusat kepada pihak lain. Jadi maksudnya selain pemerintah pusat ya. Nah, sejak diundangkannya PMK ini. Nah, pihak yang dimaksud itu tapi terbatas. Yang disebut adalah badan usaha milik negara. Jadi kita harus jeli ini ya. BUMN itu bukan pemerintah, itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola secara tersendiri. Lalu BUMD, badan usaha milik desa, lalu pemerintah daerah, dan badan hukum lainnya. Badan hukum lainnya ini banyak ya. Bisa saja BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, disebutkan juga di PMK itu pinjaman bersifat jangka pendek, maksimal 90 hari. Dan yang penting ini, tidak boleh melewati akhir tahun anggaran. Nah, dengan demikian dia tidak terlihat di laporan keuangan pemerintah pusat, karena itu adalah usaha untuk mengelola secara jangka pendek dan temporer. Nah, menimbulkan pertanyaan bagaimana sih pengelolaan SAL selama ini di luar PMK ini, kurang lebih begitu. Nah, kita sedikit surut mundur dulu dalam arti pemahaman ya. Nah, apa itu SAL? SAL itu, saldo anggaran adalah akumulasi neto, ini definisinya begitu. Akumulasi neto dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kurang, kan bisa kurang bisa lebih toh. Pembiayaan anggaran yang disingkat silva atau sikpa tahun-tahun anggaran yang lalu, bertahun-tahun ya. Jadi akumulasi, dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup. Jadi kalau disebut SAL itu biasanya informasinya karena tadi ada di LKPP hanya informasi per 31 Desember. Nah, gitu ya. Penggunaan SAL selama ini sebagai penerimaan pembiayaan itu harus ditetapkan dalam Undang-Undang APBN tahun bersangkutan. Artinya ditetapkan bersama DPR, bukan hanya pemerintah saja, apalagi Menteri Keuangan. Ini undang-undang. Jadi kalau misalnya ada pemakaian dana SAL tadi akumulasi ya, di tahun 2023 itu harus ditetapkan di APBN 2023. Jadi ada sudah disebut penerimaan pembiayaan. Jadi ada pendapatan, ada belanja, lalu terjadi defisit atau surplus, tapi biasanya defisit. Lalu ada pembiayaan. Nah, salah satu sumber pembiayaan itu jika ditetapkan itu adalah SAL, diambil dari dana SAL. Nah, tentu sumber yang terbesar tetap dari utang. Nah, sedikit menyimpang saya. Jadi SAL ini harus dibayangkan oleh ibu bapak saudara-saudara adalah kayak berangkas milik pemerintah pusat. Nah, selama setahun ada duit yang keluar dan masuk, baik itu karena pendapatan, berkurang karena belanja, tapi juga bisa bertambah karena utang kan, berkurang juga karena membayar utang. Nah, kalau ada sisa lebih duitnya, defisit tapi duitnya lebih, nanti kita jelaskan. Nah, itu sisanya itu harus dimasukkan dulu, kalau sudah 30 Desember harus masuk dulu ke berangkas. Kalau mau keluarin lagi dari berangkas, itu harus ada ditetapkan di APBN. Jadi SAL ini semacam berangkas ya, isinya kas setara kas milik pemerintah pusat. SAL per 31 Desember 2023 lalu, kita belum tahu nih 2024 nih karena kita nunggu LKPP, itu sebesar 459,50 triliun.
Nah, pertamanya itu SAL itu didapat dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang biasanya tidak sama dengan APBN-nya. Ini saya tulis RAPBN, salah ini ya. Realisasi dengan rencana ya tetap dengan APBN, maksudnya bukan dengan RAPBN ini. Misalnya direncanakan pendapatan itu berapa? 2.500, belanjanya 3.000, itu kan berarti kurangnya 500, namanya defisit. Nah, karena pemerintah tidak bisa seperti rumah tangga, ngutangnya nanti sudah ketika pas habis duit baru ngutang. Kalau pemerintah kan dia harus punya plan. Sehingga ngutangnya malah cenderung lebih dulu dari sebelum dipakai. Diutanglah 500. Misal. Nah, ternyata ketika perjalanan pendapatannya tetap benar 2.500 memenuhi target, tapi belanjanya nggak habis 3.000, misalnya 2.900. Maka ada kelebihan 100 kan. Meski defisit 400 triliun, tetapi secara kas duitnya kelebihan 100 triliun. Nah, itu disebut silva, sisa lebih pembiayaan anggaran 100 triliun. Nah, itu terjadi bertahun-tahun, kadang banyak, kadang sedikit. Ya, pokoknya di total aja masuk ke dalam brankas. Itu asal usulnya SAL. Nah, kemudian silva ini menurut peraturan undang-undangnya tidak boleh langsung dipakai. Jadi kalau rumah tangga mungkin sisa duit 31 Desember pakai saja mulai Januari. Ini nggak boleh. Ini harus masuk brankas dulu. Untuk mengeluarkan dari brankasnya harus ditetapkan oleh APBN. Ada sedikit perbedaan, bukan sedikit, perbedaan dengan APBD ya. Bagi kawan-kawan yang belajar juga APBD, kalau APBD itu langsung. Jadi silva itu langsung menjadi bagian dari tahun berikutnya. Jadi tidak pakai brankas langsung. Lalu kan ada penggunaan. Kalau pas ada ya, berarti ditambahi silva, kemudian dikurangi penggunaan, dan ada lagi satu yang namanya penyesuaian pembukuan. Nanti bagaimana penyesuaian pembukuan itu, koreksi lah, itu nanti kita bahas. Kita tunjukkan dulu LKPP tahun 2023. Nah, itu kalau kita lihat, yang 2023, itu saldo anggaran lebih awal, berarti isi brankas awalnya, itu adalah 478,95 triliun. Dari mana itu? Itu adalah sisa tahun kemarin. Nah, jadi dari bawah yang sebelah kanan, saldo akhir tahun 2022, pindah ke 1 Januari 2023. Sama kan angkanya, 478,96 triliun. Nah, selama tahun 2023 dipakai, karena memang sudah ditetapkan oleh APBN, dan direalisasi sebesar 35 triliun. Jadi tanda kurung dalam sebuah neraca ini adalah pengurang ya, berarti dipakai 35 triliun. Nah, lalu selama tahun berjalan 2023 terjadi kelebihan pembiayaan anggaran 19,38 triliun. Hati-hati ya, tahun itu defisit tapi tetap silva, defisit tetapi berutangnya sedikit kebanyakan. Nah, maka tetap lebih. Lebihnya adalah 19,38 triliun. Maka jumlah SAL sebelum penyesuaian ini tanda petik ya, penyesuaian yang ada aturannya, nggak boleh asal sesuaikan, itu adalah 463 triliun. Nah, lalu ada penyesuaian, ada yang namanya penyesuaian pembukuan. Jadi ada posisi awal, ada data penggunaan sepanjang tahun 35 triliun tadi, lalu ada data sisa lebih atau kurang APBN tahun berjalan. Nah, yang keempat adalah data penyesuaian. Nanti kita perlihatkan penyesuaiannya apa. Nilai penyesuaiannya cukup besar ya, 3,84 triliun. Kalau dalam kurung berarti mengurangi. Benar. Penyesuaian tuh kadang mengurangi, kadang menambahi. Buktinya di tahun sebelumnya tuh menambahi hampir 10,62 triliun. Maka per 31 Desember adalah 359,50 triliun duit di brankas. Kita nggak tahu nih nanti 31 Desember 2024 berapa. Nah, untuk gambaran lebih jelas itu dari ini saya potong dari LKPP, yang di atasnya dipotong dari nota keuangan ya. Nah, yang bawah itu lihat pendapatan negara pada tahun 2023 itu sebesar 2.783,93 triliun. Tapi belanjanya 3.121,22 triliun. Itu satuannya rupiah ya. Maka sebenarnya tahun 2023 itu terjadi defisit 337,29 triliun. Ini betul-betul saya ingatkan betul untuk kita memahami secara lebih hati-hati. Jadi menarik ya bahwa sebetulnya defisit, harusnya kalau defisit kan kekurangan duit. Tetapi karena pemerintah sudah melakukan utang terlebih dahulu dan di situ disebutkan pembiayaan neto itu, neto kita anggap aja itu utang bersih lah ya. Itu adalah 356
triliun. Nah, jadi ada kelebihan duit nih. Kelebihan duit bukan karena kelebihan pendapatan atas belanja, ngutangnya kebanyakan. Nah, tapi ini kita tidak hitam putih ya. Nanti kita jelaskan bahwa pemerintah sebetulnya wajar saja begitu. Mengapa? Karena ya kan tidak mungkin nunggu kalau tiba-tiba ada kebutuhan arus kas kan mesti ada sedia duluan. Maka kelebihan 19,38 triliun itu termasuk rendah. Karena tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun 2022, itu kelebihannya 130,56 triliun. Nah, kalau mau tahu itu di atasnya itu ada 2020 kelebihan 245, 2021 kelebihan 96 triliun. Dapat kelebihannya itu ya seperti di data itu. Ada pendapatan, ada belanja, ada surplus defisit, ada pembiayaan anggaran. Di antara pembiayaan anggaran itu ada pembiayaan utang, artinya utang neto yang diambil. Mulai kita bisa memahami ya bahwa SAL itu adalah akumulasi dari sisa lebih anggaran ditambah dengan komponen-komponennya. Ada komponen yang dipakai, ada komponen yang sifatnya disesuaikan, kurang lebih begitu. Kalau kita gambar grafiknya dari tahun ke tahun, sisa lebih atau kurang. Jadi nggak selalu lebih ya, bisa aja kurang. Kok bisa kurang? Bisa aja kan. Kalau darurat pemerintah bisa ambil di berangkas. Tapi ternyata dari tahun 2009 sampai 2023 selalu sisa lebih yang diperoleh. Pernah sisa kurang tuh tahun-tahun sebelumnya 2 atau 3 kali. Rata-rata sisa lebih pembiayaan anggaran dari waktu ke waktu nilainya sebetulnya antara kisaran berapa itu 30, 40, 50 kalau dilihat gambar itu kan. Nah, saya buat rata-rata di kanan. Secara rata-rata 2005, 2009, 2005-nya nggak ada di gambar. Itu rata-rata 18,30 triliun per tahun. Tentu ada yang lebih, ada yang kurang. Pada periode 2010-2014 itu 32,22 triliun. Periode 2015-2019 berarti periode pertama pemerintahan Pak Jokowi itu sama 33 triliun. Jadi secara pengelolaan APBN di periode pertama pemerintahan Jokowi itu mirip dengan SBY dalam konteks silva ya. Tetapi di periode keduanya, wah melesat silvanya. Tentu salah satu pemicunya adalah COVID. Nah wajar toh ketika COVID, pemerintah sudah berencana mau belanja ini itu, mau persiapan ini itu, nah ternyata ngutang duluan, ngutangnya kebanyakan. Ternyata beberapa program untuk mengatasi pandemi maupun nanti pemulihan ekonomi tidak terrealisasi sehingga ada kelebihan duit. 245,60 triliun pada tahun 2020. Bisa dimaklumi. Tahun kedua juga 2021 karena itu pemulihan bisa dimaklumi masih 96,66 triliun. Yang kurang bisa dipahami itu 2022 masih banyak juga. Malah naik. Nah, ini kan boleh dong kalau sebagai pengamat kami dari Bright ya ini berarti ada yang kurang baik dalam pengelolaan ini, berarti ini ngutangnya jadi kebiasaan kurang lebih begitu. Untunglah di tahun yang berjalan ini tahun 2023 silvanya sudah kembali ke lintasannya itu 19,38 triliun. Kita tidak tahu nih tahun yang berjalan ini, tahu sampai bulan November berarti kurang sebulan itu silvanya baru 10 triliunan. Jadi kita nggak tahu bulan Desember berapa. Jadi kayaknya normal lagi nih. Normal lagi di 20-an triliun. Itu silva ya, dalam kurung sikpa, sebenarnya bisa sikpa tapi realisasinya silva terus. Nah kemudian kan terakumulasi itu, ditambahkan dari tahun ke tahun berangkasnya bertambah meskipun digunakan tapi penggunaannya cenderung lebih sedikit daripada silvanya. Tapi berita positifnya berarti pemerintahan Prabowo punya modal nih, ada di berangkas sebenarnya yang bisa dipakai. Kurang lebih begitu ya. Nah bagaimana dengan penyesuaian? Jadi ada koreksi selisih kurs, maklum ya, bisa ya, karena beberapa jenis pendapatan itu kan terhitung dolar, begitu juga pengeluarannya ada soal selisih kurs. Lalu ada koreksi kas ya, jadi ini ada pemeriksaan fisik ini Mas Andre, ya dihitung, tapi ada aturan mainnya, kita nggak bisa bahas ini. Kita percaya dulu deh bahwa ini dilakukan dengan, meskipun tentu menimbulkan tanda tanya juga, kalau koreksinya besar-besar amat, ada apa? Betul. Terutama kalau koreksinya itu adalah yang fisik. Kalau yang koreksinya kurs mungkin masih bisa ini ya, nanti itu bisa ditelusuri. Sepanjang tahun 2023 itu adalah 3,55 triliun minus. Minus maksudnya tadi harusnya duit SAL tadi 463 ya setelah awal, kemudian penggunaan, lalu ada silva. Tapi setelah dihitung beneran secara fisik dan perhitungan kurs kurang 3,5 triliun, maka dibuat penyesuaian di situ. Tapi tahun sebelumnya penyesuaiannya justru menambah. Hati-hati nih, karena setelah dihitung di berangkas,
Wah ternyata kurang sekian. Nah, tapi ditelusuri dengan metode akuntansi tertentu yang ada aturannya. Kita sementara prasangka baik dulu nih, itu bahwa ya ternyata lalu dibukukanlah sebagai penyesuaian. Nah, terutama yang masih bisa dimaklumi ini kan kayak selisih kurs itu, tapi selisih kurs cuma 0,5 triliun itu. Yang banyak itu koreksi silva. Jadi silva tadi ternyata nggak sebesar itu, ya kan? Kalau ini malah dari 2023 malah ditambahi lagi. Jadi ini sedikit akuntansi. Tapi kita sementara percaya dulu ada penyesuaian dan itu benar. Kalau digambar penggunaan SAL itu seperti ini. Jadi ada tahun yang tidak dipakai SAL. Pernah tidak dipakai tahun 2022, tidak dipakai 2014 dan 2015, 2018. Jadi lebih sering dipakai. Nah, 2024 yang berjalan ini menurut APBN kan belum selesai nih. Dipakai 51 triliun. Di pertengahan tahun kemarin sudah Menteri Keuangan mengatakan akan memakai lagi 100, jadi 150. Tapi berdasarkan realisasi sampai November yang sudah silpa 10 triliunan, kelihatannya yang 100 nggak jadi dipakai. Mungkin kita tunggu saja nanti. Nah, itu pemakaian 2022 tidak terpakai. Ya, itu penggunaan silpa yang dicantumkan di APBN. Ini penyesuaian yang tadi sudah saya katakan, ada penyesuaian pembukuan, ada yang bersifat koreksi yang dilakukan oleh BUN terkait koreksi silpa, selisih kurs, koreksi kas, jadi ada pemeriksaan fisik dan lain-lain. Sekali lagi saya ingin ingatkan, ini ada aturan mainnya, ya, mau tidak mau kita harus percaya dulu dengan proses itu. Nah hasilnya adalah seperti grafik itu, kadang penyesuaiannya itu mengurangi, kadang menambahi. Jadi setelah dihitung duit berangkas ini kok kurang dari hitungan. Ya, kalau setelah dihitung di berangkas SAL tadi ya, oh kok kelebihan. Nah ini maka ada koreksinya. Koreksi yang besar itu tahun 2022 malah ternyata di berangkas lebih banyak dari hitungannya 10 triliun. Kalau 2023 duit di berangkas lebih sedikit dari hitungannya. Nah, kurang lebih begitu ya cara mainnya. Lalu di mana duit SAL itu setelah akhir tahun? Nah kan begitu toh. Secara umum dahulu ini terjadi perubahan laporan di LKPP. Di laporan-laporan yang lebih lama, kalau saya tidak salah sampai tahun 2015 atau 16 itu disebutkan di Bank Indonesia berapa ini berapa. Kalau sekarang cara menyajikannya tidak seperti itu. Tapi ada saldo akhir kas BUN. Jadi akhir kas BUN itu Bendahara Umum Negara ya. Jadi saldo akhir kas di Bendahara Umum Negara. Nah menurut aturannya ini memang di Bank Indonesia. Nah, ada di Bank Indonesia duit cash pemerintah sebesar 342,83 triliun. Lalu ada saldo akhir kas di KPPN ini kas penerimaan negara ya. Ya di bawah BUN tapi ada subunitnya, subnya di penerimaan yang lebih banyak ya. Jadi belum masuk ke BUN, transit di KPPN seperti penerimaan pajak dan sebagainya itu 5,13 triliun dan seterusnya. Total ada 454. Tapi nanti ada perhitungan-perhitungan, selisih kirim uang, penyesuaian fisik dan seterusnya. Keluar lagi angka yang sama 459,50 triliun per 31 Desember 2024. Nah, jadi menarik ya. Ini kita bungkus dulu, kita 459,5 triliun. Nah, lalu kita mau lihat nih. Itu kan laporan tentang SAL. Jadi SAL-nya harus dilaporkan ya di LKPP Mas Andri. Jadi yang dilaporkan di LKPP itu laporan keuangan pemerintah pusat, tidak hanya pendapatan dan belanja, tetapi juga dilaporkan perubahan saldo anggaran lebih, perubahan berangkas. Selain itu, pemerintah juga harus melaporkan apa yang disebut neraca, asetnya berapa, kewajibannya berapa, modalnya berapa. Si berangkas ini kan bagian dari aset. Ya enggak, bagian dari aset pemerintah. Nah kita cek, ketika di aset ada yang namanya aset lancar. Nah ini di LKPP ya. Aset lancar itu terdiri dari kas dan setara kas, ada investasi jangka pendek. Nah kalau kita lihat yang kas dan setara kas, itu hanya 430 triliun ya. 431 triliun lah. Nah lebih sedikit dong. Tadi kan SAL tadi 459. Berarti SAL ini enggak semuanya kas dan setara kas, logikanya. Nah ternyata kalau kita telusuri lagi ya benar, di situ ada yang namanya investasi jangka pendek 35,23 triliun. Kalau kita jumlahkan itu sudah keluar angka 465 triliun. Dan mungkin, nah ini di sini yang kita publik mestinya punya hak untuk lebih tahu dan jangankan publik biasa ya. Saya yang pengamat fiskal aja harus mencermati laporan keuangan lebih detail. Nah, di sini mungkin saja ada bagian piutang non pajak. Tapi yang paling bisa dipastikan di kas setara kas ditambah dengan
investasi jangka pendek. Betul. Boleh enggak? Harusnya kan SAL itu hanya kas dan setara kas, mestinya pikiran kita nih secara nalar akademis ya, tapi kan tergantung aturan mainnya. Nah, maka kita baca peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan SAL. Dahulu kita memakai PMK 206 tahun 2010 sudah nggak berlaku. Lalu ada perubahan atas itu, jadi ada tambahan pasal di PMK 05, PMK nomor 206 tahun 2010 yang dirubah jadi ada 2013 ada tambahannya. Sudah nggak berlaku juga. Yang berlaku sekarang adalah PMK nomor 147 tahun 2021. Saya tidak ingin manas-manasi ya, kita jadi tahu nih waktu ini PMK siapa Menteri Keuangan, kan kita bisa baca di situ yang tanda tangan siapa kan, begitu kan. Ini disitulah aturan main yang dua tadi sudah nggak terpakai, pakai ini. Nah, tapi apa yang berubah? Ya saya pelajari, ya sebagian besar tetap, karena apa? Kunci-kunci harus tetap dong, karena ngerujuknya ke undang-undang. PMK kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dia harus merujuk kepada undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang tentang ya pengawasan, pemeriksaan, maaf. Saya ringkaskan dari undang-undang yang 147 tahun 2021 ini belum ke undang-undang yang di depan tadi ya, ini murni yang bagaimana SAL dikelola. Itu ada tambahan ternyata tentang ketentuan perhitungan koreksi pembukuan atau penyesuaian SAL. Nah ini kan artinya kita tidak tahu. Nanti harus kita pelajari ini. Brad akan harus kaji lebih jauh nih ya Mas Andre. Jadi yang perubahan-perubahan cara menghitung kelebihan kekurangan tadi seperti apa. Lalu berikutnya lagi juga ketentuan perubahan tentang bentuk fisik saldo. Karena semula kita di Brad itu mikirnya kalau saya hanya kas dan setara kas saja dong. Ternyata aturannya memang ada beberapa. Tidak secara jelas disebut fisik saldo SAL itu di dalam yang 2010. Nah 2013 sudah mulai disebut. Nanti lebih jelas di tahun 2021. Nah di 2021 aja langsung yang berlaku. Ternyata benar. Bentuk saldo yang disimpan oleh BUN, Bendahara Umum Negara itu satu, saldo yang disimpan dalam rekening milik BUN. Nah milik BUN kan di Bank Indonesia, ya ada sedikit sekali yang di luar. Yang kedua, saldo dalam bentuk instrumen keuangan jangka pendek. Nah dua kan, nah berarti bisa tidak hanya kas. Ayat 3, instrumen keuangan jangka pendek dimaksud. Jadi di peraturan sebelumnya nggak ada nih, 2021 ini memberikan ruang lebih luas. Sebelumnya tidak dilarang, tapi tidak diperlihatkan ruang itu. Sebenarnya sudah dilakukan ini karena dia dilarang. Betul. Tetapi ini jadi dipayungi hukum sudah. Bahwa SAL tadi bisa berbentuk penempatan uang, berarti kan di Bank Indonesia dan sebagian di bank umum. Mungkin yang di BLU juga ada di bank umum kan, tidak semuanya di Bank Indonesia. Lalu ada SBN, jadi boleh SBN, boleh reverse repo. Nah, ini reverse repo ini kan menarik, SBN reverse repo kan berarti beli tapi dengan janji akan dijual kembali. Betul. Atau terbalik. Lalu instrumen jangka pendek lainnya. Disebutkan juga SAL lebih rinci ini. Untuk apa digunakan? Bisa untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer. Kelihatannya dari praktek tahun-tahun sebelumnya sudah. Tapi ini payung hukumnya lebih tegas. Kebutuhan kas temporer, lalu pemenuhan pembiayaan anggaran dan atau stabilisasi. Kalau yang B, pemenuhan pembiayaan anggaran kan harus masuk APBN. Nah, kalau ada pertengahan perubahan pun berarti APBN perubahan atau harus dibicarakan dengan DPR kan setara perubahan APBN. Tapi kebutuhan yang kas temporer dengan stabilisasi itu dimungkinkan. Menurut PMK 2021 ini, kas temporer itu berarti kan macam-macam. Jadi misalnya gaji pegawai atau apa kita penerimaan belum cukup tahun yang bersangkutan, ya pakai duit di SAL dong. Yang penting kalau menurut aturan ini masih pemerintah pusat. Memang di situ diberikan batasan. Terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran. Jadi maksudnya kalau instrumennya tidak kas dan setara kas, tetapi investasi keuangan jangka pendek, terutama sekali mungkin juga SPN, ini memang agak jeruk makan jeruk ini kan. Barang duitnya dibelikan, jadi pemerintah mengutangi dirinya sendiri kan. Kalau dia pegangnya SBN jangka pendek, namanya surat perbendaharaan negara, tapi ya buktinya dibolehkan ini dan kelihatannya dipraktekkan. Pasal-pasal itu menunjukkan tetap asas kehati-hatian harus dijaga mereka. Nah ternyata sekarang selain itu, jadi sudah lazim nih dipakai untuk misal nih Januari, Februari kan duit penerimaan pendapatan negara pada tahun yang berjalan itu belum kumpul. Sampai Maret itu pakai SAL tidak masalah, sudah dipraktekkan lah. Begitu juga di tengah-tengah kan bisa saja ada sedikit
selisih ya, bukan mismatch juga, tetapi memang arus kasnya yang keluar bulan itu banyak, sementara pendapatan belum tersedia cashnya, ya nggak ada masalah dipakai. Selama ini dipakai. Yang kita perlu selidiki juga di laporan keuangan, karena dia bisa dimasukkan di dalam SBN, berbentuk ya, bisa berbentuk instrumen keuangan jangka pendek, mesti kan keluar tuh di pendapatan, karena kan ada remunerasinya. Diakui ada, jadi di pasal-pasal itu bahwa remunerasi itu dihitung sebagai PNBP. Itu sudah biasa lah. Nah, sedangkan kemudian ditambahi PMK baru. PMK baru ini nggak nyebut-nyebut PMK yang 2021, enggak, karena kan beda nih. Selama ini dipakai kas temporer kayak apa, kayak itu adalah dalam internal pembukuan keuangan pemerintah pusat sendiri. Toh sama toh. Nah sekarang ini mau dioptimalkan meminjami BUMN. Nah ini menarik, memang disebut BUMN, BUMD, pemerintah daerah dan badan hukum lainnya. Tapi menurut saya lebih kepada BUMN dan badan hukum lainnya. Mengapa? Karena pemerintah daerah itu ada sebetulnya sudah tersedia jalur yang cukup kuat, bisa lewat pinjaman ya berarti ke Mendagri, bisa juga lewat BUMN yang melayani itu kan SMI kan namanya, apa singkatannya itu. Jadi sekarang boleh meminjam lewat BUMN yang memang untuk meminjamkan ke pemerintah daerah. Ini tambah opsi ketiga nih. Kemungkinan ini lebih kepada kesempatan BUMN dan badan hukum lainnya. Misalnya BPJS Kesehatan kesulitan cash flow bisa. Tetapi ingat, yang di sini itu sifatnya sangat jangka pendek 90 hari, nggak boleh lebih. Dan tidak boleh melewati 31 Desember. Macam itu ya kira-kira anunya peraturan baru ini. Nah yang menarik lagi, itu ditekankan betul bahwa begitu. Cuma pertimbangannya itu bukan pada si BUMN dan Pemda, bukan. Tapi pada pengelolaan kas. Bukan karena melihat BUMN akan kesulitan atau pemerintah daerah bisa. Enggak, yang dilihat adalah optimalisasi kas nganggur kas nganggur, itu ada media yang menyebutnya kas nganggur. Tentu nggak ada istilah kas nganggur di dalam PMK kan nggak mungkin. Tapi media ada yang menulis itu kan. Kalau kita di Bright mungkin ya karena kita akademisi kita lebih saja bahwa optimalisasi mungkin kan. Ini optimalisasi SAL. Berarti kan hanya cuma ditaruh kas tara kas di Bank Indonesia, kemudian di investasi keuangan jangka pendek, tidak optimal. Jangan lupa loh ya, di Bank Indonesia itu sekalipun itu Bank Indonesia ada remunerasinya juga, tapi mungkin tidak besar. Ada bunganya juga. Ada bunganya, remunerasi itu bunga lah sederhananya. Kalau dia di instrumen keuangan jangka pendek termasuk SBN kan dia ada bunganya juga. Nah tapi dengan ini mungkin bisa diharapkan hasil yang lebih baik. Satu, yang kedua berdaya guna lah. Nah di sini menurut saya kita boleh memberi penilaian ya, saya dan Bright Institute ini. Ya ini sebenarnya lebih apa ini? Lebih karena salnya kebanyakan, lalu tidak optimal, atau bahasa populernya nganggur, atau pemerintah sudah memiliki penilaian tentang kondisi-kondisi BUMN dan badan hukum lainnya yang nampaknya suka kesulitan cash flow sehingga dibantu. Kan bisa begitu nih. Boleh dong kita menganalisis, tapi ini belum terjadi ya. Jadi kita kan akan lihat nanti. Lalu argumen lain begini. Ternyata ada aturan bahwa kalau yang minjem BUMN kah, BUMD kah, pemerintah daerah kah, atau badan hukum lainnya itu harus memiliki jaminan. Nah, betul dia disebut apa istilahnya itu credit line uncommitted. Credit line uncommitted itu dari sisi tidak ada syarat-syarat lah. Jadi pinjem aja, nggak perlu proposal macam-macam. Tetapi jaminan, jaminannya hanya ada dua yang dibolehkan. Satu deposito, yang kedua SBN. Nah kalau dari sisi ini juga kita ngelihat pemerintah daerah kelihatannya nggak punya, yang punya SBN nggak banyak. Kalau dia misalnya punya deposito, kenapa dia nggak mencairkan depositonya saja? Ngapain pinjam SAL? Lagi pula kalau pemerintah daerah punya deposito setahun 2 tahun, maksudnya apa? Misal ini bisa kemana-mana nih larinya. Boleh dong kita sementara, tapi kita perlu jujur nih kepada pemirsa. Secara ketentuan dia mengarah kepada 4 itu, tapi secara logika pemerintah daerah tidak cocok ini sebenarnya dengan ini. Bahkan BUMD pun mungkin, kecuali BUMD gede ya, mayoritas BUMD yang enggak cocok. Tapi kalau BUMN atau badan hukum lainnya misal BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan atau apa kan gede-gede itu. Nah, itu punya kan? Punya deposito, punya SBN. Nah, kalau begitu ini apakah sudah disinyalir ini sehingga disediakan fasilitas lah untuk mengatasi itu jangka pendek. Bisa begitu, tapi ini yang lebih serius lagi argumennya adalah mungkin yang ketiga bahwa agar SBN
tidak lari-lari itu begini. Jadi kan ketika BUMN dan badan hukum lainnya itu, terutama mereka berdua ya butuh duit cash, dia jual itu ke pasar, maka penawaran SBN di pasar itu bisa pada bulan-bulan tertentu banyak. Begitu juga kalau mereka hanya butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau dia cairkan deposito bisa mengganggu kondisi perbankan, ya kan? Karena kalau SBN banyak ditarik. Nah, maka ini menurut kawan kami, salah satu ekonom senior lain di Bright ya, Mas Yanuar, sayang beliau belum bisa bergabung. Ini sebetulnya bentuknya swap. Kas dan setara kas miliknya si SAL, milik pemerintah pusat, di swap dengan deposito atau SBN miliknya BUMN, BUMN lainnya. Dengan demikian, win-win lah. Dan itu secara hukum terpenuhi, karena kalau misalnya SAL didefinisikan adalah kas dan setara kas ditambah dengan instrumen keuangan jangka pendek, kan dia diganti oleh itu nih, kas, setara kas diganti dengan SBN atau deposito, masuk tuh barang. Sehingga secara industri keuangan ya lebih stabil. SBN stabil, itu stabil lah. Ya kurang-kurangnya tidak ada tekanan. Nah, memang ketentuannya tadi itu semacam pinjaman likuiditas dana, bisa sekaligus bisa bertahap. Kredit lain yang bersifat uncommitted, uncommitted ini artinya tidak diberi syarat-syarat khusus lah kepada si peminjam, kecuali jaminan tadi, tetapi sangat jangka pendek, 90 hari kalender. Nah, nilai jaminannya pun untuk mengurangi risiko di sisi pemerintah pusat. Jadi kalau dia deposito harus nilai depositonya 102% plus bunga pinjaman ini. Kalau dia SBN itu paling sedikit 120% nilainya. Jadi kalau mau pinjam 100 miliar harus ada 120 miliar SBN. Tapi ini menarik juga bahwa ini juga secara teknis berarti pemerintah sudah mengukur-ngukur batas fluktuasi SBN dengan dikasih 20% itu. Kurang lebih begitu secara teknis. Nah, maka lalu apa masalahnya? Secara hukum dia tidak melanggar apapun. Terutama kalau yang dimaksud melanggar itu adalah PMK. PMK yang pertama, PMK 147 tahun 2021 tentang bagaimana penggunaan SAL. Apakah dia melanggar undang-undang? Ya undang-undangnya terlalu umum. Menyebut SAL itu tidak rinci, yang rinci di PMK. Justru di sini PR nih buat legislatif. Apakah di Undang-Undang Keuangan Negara nanti yang kalau memang ada perubahan, ya itu harusnya SAL ini di state lebih jelas gitu. Secara PMK dia oke. Dan sekarang ketika mau dilakukan dibuatkan PMK-nya dulu. Dan dengan jaminan dia adalah deposito dan SBN, maka risiko keuangannya minimal. Ya nyaris nggak ada. Nah, tetapi mari kita bicara dalam konteks ekonomi keseluruhan, industri keuangan keseluruhan. Ini kan kayak kait berkait nih. Pemerintah mengeluarkan SBN, surat utang. Siapa pemilik terbanyak yang beli? Bank Indonesia. Betul. Kan begitu. Betul. 25% Bank Indonesia lah. Kemudian kedua bank umum itu juga hampir 25%. Baru asing 15%. Yang khusus rupiah, kalau ditambahkan dengan yang palas ya asing 20%. Baru yang sekian persennya, tapi besar sebetulnya. Cuma kalau dipresentasikan jadi ya itu ada dana asuransi, ada dana pensiun, tadi dana jaminan sosial itu kan termasuk dana asuransi dan pensiun itu kan terpisah dia. Itu perorangan kecil lah masih diheboh-hebohkan, tapi sebenarnya ya hanya masih 5-6%. 5-6% itu ya hanya beberapa puluh triliun. Nah, maka mulai nih Bank Indonesia yang punya, bank yang punya, dan ingat deposito berarti di bank umum. Nah, lalu kita ambil contoh ekstrim ini yang sedang butuh BUMN. BUMN A udah kelihatan bleeding, kalau dia mungkin sehat hanya kesulitan cash flow, kelihatannya tidak akan ada masalah. Tapi bagaimana kalau sebenarnya dia bleeding, berdarah ya ibu bapak saudara-saudara, tapi ada kebutuhan kas jangka pendek dia pinjem, ya kebetulan dia ada jaminan pasti bisa dibayar. Tapi lihat keterkaitannya ini kayak bisa jadi efek domino kan. Ujungnya tetap pemerintah pusat sendiri yang harus melunasi pada waktunya, membayar bunga. Kalaupun tidak terjadi fraud, sekurang-kurangnya beban-beban pemerintah pusat ini di bunga susah dikurangi nih, karena kan kait berkait. Dan jangan lupa bank tadi sebagian besarnya juga dia memiliki asetnya dalam bentuk SBN. Jadi kita bank memiliki kecukupan modal yang tinggi 25%. Tapi sebenarnya kan baik aset kelolaannya termasuk modalnya itu bentuknya adalah kepemilikan atas SBN kan, dan tadi deposito
deposito itu punyanya pihak ketiga yang ditaruh di bank, dan dalamnya salah satu pihak ketiga adalah BUMN atau badan hukum lainnya. Ternyata digadaikan kan, sebenarnya kan digadaikan tuh kalau sederhananya di swap ini kan, digadaikan untuk minjam di SAL. Jadikan jaminan. Nah, maka saya kira stressing test terhadap kondisi keuangan lebih rumit nih. Di metode-metode lama untuk distress early warning system terhadap apa yang terjadi jika ada external shock menjadi sedikit lebih rumit. Kita tutup dengan penilaian itu bahwa ya kita mengakui bahwa yang diputuskan oleh PMK ini ya semacam upaya untuk meminimalisir risiko industri keuangan dan sebagainya. Tetapi di saat yang bersamaan dia juga makin menghubungkan satu dengan yang lain, sehingga kalau ada apa-apa daya tahannya itu bisa jadi rapuh kan, bisa jadi kita kuat di luaran. Bahkan boleh saya tambahkan beberapa fenomena terakhir, misalnya sekuritisasi KPR mau ditingkatkan. Kenapa? Karena SBN mulai kurang menarik buat asing. Betul. Di backup oleh Bank Indonesia dengan SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, dengan SPBI, Sekuritas Palas Bank Indonesia ke asing, semula menarik tapi mulai landai. Nah, kalau ada sekuritisasi KPR, itu berarti kan ada instrumen surat utang baru nih. Betul. Di luar SBN, di luar jaminannya ya si rumah itu kan. Nah, tapi jangan lupa hal begitu pernah terjadi di Amerika kan, ketika ini kan, meskipun kita kalau baru mulai mungkin belum mengarah ke itu ya, tetapi begitu. Lalu ada lagi ini SAL. Bahkan salah satu BUMN namanya SMF ya, Sarana Multi multi financial lah, yang sebetulnya ditugaskan untuk membackupi agar proyek perumahan rakyat itu berkembang. Salah satu yang backupi. Tapi saya memperoleh informasi bahwa SMF ini kadang sistemnya membackupi bank, tetapi dalam bentuk yang sudah disalurkan oleh bank, dia kasih pembiayaan lagi karena untuk window dressing saja. Artinya efektivitasnya kan hanya karena dia saling tidak menyalahi aturan akuntansi, tapi ini kan gelembung sabun nih. Kalau begini SBN laku dibeli oleh dalam negeri, itu kan sering didengungkan. Ternyata dalam negerinya bank dan BI, itu pun masih ditahan-tahan dengan sistem peminjaman SAL ini. Maka langkah-langkah ini menyelesaikan beberapa persoalan jangka pendek dan memitigasi risiko untuk jangka pendek. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang, nampaknya ini termasuk permainan yang sudah mulai cukup berbahaya. Dan kunci lainnya adalah tetap sektor real, karena dibolak-balik saja sektor keuangan seperti ini, seperti salah satu perkataan ekonom senior kami di sini, Mas Yanuar Rizky, itu bisa menyembunyikan ekonomi yang sebenarnya kopong, kata beliau, bubble lah sebetulnya. Begitu ya, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kalau begitu, mungkin kita ingin bertanya juga ke Pak Oleh. Kenapa? Karena kita tidak bisa, pemerintah pusat tidak bisa langsung menggunakan itu saja sehingga tidak perlu banyak berutang lagi untuk tahun depan gitu kan ya. Kita punya SAL sekitar 450 triliun. Daripada kita berhutang lagi 400 triliun untuk ke depan dan kita mengambilnya hanya 35 triliun, 100 triliun. Kenapa tidak habiskan saja begitu ya? Sehingga kalau ngutang kan pasti biayanya besar. Pasti ada biaya hutang lagi kan dibandingkan dana yang sudah kita miliki. Mungkin itu pertanyaan pertama dari sini dulu ya. Itu bagus itu Andri. Dulu itu saya berkali-kali saya tulis di tahun 2020, 2021 ya. Dan jangan lupa saya tambahin ya bahwa ini tadi SAL ini kan ya karena dia itu utangnya kan ini berbunga sebenarnya. Betul di berangkas. Jadi ini kita belum tahu hitungannya jadinya. Dengan kita punya SAL di berangkas 460 triliun itu untung atau buntung belum tahu. Betul. Karena penjelasan ke publik kurang. Ketika dia duit itu remunerasi dari BI ditambah dengan bunga ketika dia berbentuk SBN atau apa, dibandingkan dengan utangnya berapa. Betul. Nah, menariknya tadi kan utangnya kalau dia bentuk SBN masuk kantong kanan kantong kiri. Dan berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, jumlah optimalnya kan kurang dari 100 triliun tuh sebelum 2015. Jadi dia bisa dikatakan lebih merupakan sesuatu yang memang diperlukan untuk kas temporer. Karena mungkin di Januari Februari kan butuh uang sementara belum masuk kan. Nah, tetapi ketika dia sudah 460 triliun ini kan kelebihan. Itu kalau kita anggap untuk ngutang kan fenomenanya baru. Jadi fenomena ini
nilai SAL itu mulai tinggi 2020, sebenarnya 2019 juga sudah ngangkat itu sebelum COVID. Nah, artinya ada dua kemungkinan ya, ada blessing ketika pendapatan dapatnya lebih, tapi itu kelihatannya hanya berlaku untuk tahun-tahun tertentu. Di sisi lain belanjanya tidak optimal, atau di sisi lain ya memang utangnya kebanyakan perhitungannya. Nah kalau ini kita pakai untuk menutupi, kalau dari tadi setara kas tadi kelihatannya kita sudah mulai kejebak pada situasi di mana tidak sepenuhnya kas dan setara kas kan itu. Ini gimana kalau kita pakai ini saja lah, sampai habis gitu ya. Ya tapi kan bentuknya kan nggak hanya kas dan setara kas. Tidak bisa dipakai untuk depannya. Ya kalau dipakai ya sama ya buyback namanya. Jadi tapi tetap kalau saya mungkin masuknya kepada berapa sih jumlah yang optimal SAL. Nah, berarti kan bisa dilihat historisnya. Itu presentasi dari total belanja berapa. Kan begitu. Nah, kalau yang ini jangan hanya lihat angkanya juga berapa. Nah, saya menduga setengah pengakuan, setengah ya saya sebut ya. PMK keluar ini berarti kan kebanyakan SAL itu. Maka ide Andri itu ada benarnya, tapi tidak mungkin untuk keseluruhan. Kunci lain adalah komunikasi kepada publik, bahkan kepada DPR menurut saya sangat minimal. Jadi tadi bentuknya di mana, berapa, rinciannya lah. Nah itu nggak ada. Kira-kira gitu ya. Maka kita ini kan Bright ini ingin mengajak publik. Kami belum selesai juga. Kita kan belum selesai kajian ini. Tetapi mudah-mudahan kan informasi awal lah. Bahwa ini duit bukan urusan 1 triliun 2 triliun. Betul. 400. Kalau 500 triliun itu 2% kan 10 triliun. Jadi hati-hati kita. Jadi ada pertanyaan waktu ini saya lihat di taping saya YouTube. Itu cuma ada duitnya apa ada cuma kertas? Nah, ini pertanyaan serius. Tadi kalau dia bentuknya adalah rekening-rekening dan di SBN ya secara teknis bentuknya catatan bahwa duitnya ada tidak ya ada dalam, tapi kan kalau betul-betul diambil ya kan berat juga. Bahkan Bank Indonesia pun duit pemerintah kan banyak di Bank Indonesia dalam konteks tadi ya SAL itu Mas. Tadi kan disebutkan ya bahwa ada penyesuaian gitu kan ya, penyesuaian terhadap SAL ini dari tahun ke tahun. Kalau kemarin itu disesuaikan jadi menyusut, padahal sebelumnya itu meningkat gitu kan. Apakah itu artinya penyesuaian ini akibat dari naik turunnya nilai investasi dari SAL tersebut kan artinya ya? Karena SAL ini ternyata tidak hanya berbentuk kas ataupun setara kas, tapi juga bentuk investasi jangka pendek. Sehingga kalau kemarin penyusutannya menurun, apakah karena ya nilai investasinya menurun sehingga disusutkan seperti itu? Kalau dilihat rinciannya di tahun 2022 ini koreksi yang besar itu di selisih kurs 3,67 triliun di tengah itu. Berarti kan kaitannya dengan fluktuasi yang lebih volatile. Sehingga perhitungan yang bersifat rata-rata ketika betul-betul dirinci itu terjadi selisih kurs baik terhadap penerimaan maupun terhadap pembayaran. Nah, tetapi di tahun 2023 yang relatif lebih stabil itu selisih kursnya sedikit. Nah, kita 2024 ini potensi koreksi di situnya cukup itu. Apakah itu adalah terkait dengan koreksi atas remunerasi atau pendapatan dari itu? Kelihatan kalau dilihat sepintas ini nggak kelihatan. Nah di sini adanya koreksi kas hibah. Berarti antara perhitungan pembukuan dan fisik dicocokkan, lalu ada ya istilahnya diperiksa secara lebih fisik maupun diperiksa dua ya, pemeriksaan pembukuan karena ketika laporannya bersifat umum dengan lebih rinci kan ada koreksi. Ini saya tidak bisa menjawab karena dapatnya ini dan ketika dibaca keterangannya tetap ini juga di LKPP, maka ini bisa saja jadi pembicaraan publik. Kita kan pengen karena bukan duit sedikit ya, 3,55 triliun. Jadi begini, di tahun 2023 itu antara setelah dihitung awal logikanya duit awal segini digunakan segini, ada kelebihan tahun anggaran beranggaran sekian, mestinya segini duitnya. Ternyata kok nggak sampai segitu. Ya kan kurang kan, kurang dari itu. Sebanyak 3,5 triliun penyebabnya, lalu ada rinciannya. Sebaliknya dengan tahun 2022 duit di brankasnya itu kebanyakan, nah kan maka ada koreksinya. Secara aturan main sejauh yang memang dijelaskan oleh pemerintah dan ini juga diaudit oleh BPK, tapi hati-hati kita semua ya, audit BPK itu adalah kalau menurut ekonom senior kami Mas Yanuar, satu itu adalah bahwa dia sudah diakui menurut standar akuntansinya.
kemudian diukur, dihitung menurut standar akuntansi dan dicatat menurut standar akuntansinya. Tidak soal dia penyelewengan atau enggak, selama 3 hal ini terbukti ya itu oke. Nah ini kan komunikasi kepada publik, kita harus persis tahu. Makanya tadi ketika kita soal ini dipinjamkan, ini saja kita nggak terlalu jelas kok. Ya. Penggunaan ini saja kita tidak terlalu jelas. Nah begitu Mas. Jadi kira-kira Betul. nah salah satu krusial poinnya adalah pos penyesuaian ini. Nah tapi nampaknya terutama bukan karena dari investasi. Karena kalau dilihat sepintas tadi investasi kan berpotensi di kisaran kurang dari 100 triliun. Tapi kita juga nggak tahu karena tadi kan kas dan setara kasnya yang banyak. Ini ada dari Saudara Pilmes Hari Pena untuk menyontohkan dari YouTube ya, tapi dia dapatnya Pak Deddy Mulyadi menggunakan sisa anggaran APBD dibuat nol untuk dilakukan beberapa hal. Nah, ini masalahnya untuk pusat tidak bisa sama ya. Jadi saya ulangi, kalau di APBD itu silva itu langsung digeser ke tahun berikutnya, atau kira-kira ada silva dihabisin bisa lah asal tapi kalau APBN nggak bisa. Silvanya harus masuk berangkas dulu. Nah, kira-kira jadi itu anunya. Ini persoalan teknisnya begitu salah satunya.